underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, warga DKI mengeluhkan biaya pasang pipa yang ribet dan mahal. Harganya hampir mencapai 200 juta rupiah. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kebutuhan air minum itu untuk masyarakat itu kan memang vital ya. Betul. Satu listrik, dua ya air minum, ya. Nah, tapi biasanya sekarang PDAM di Indonesia itu kan singkatannya kan perusahaan daerah air minum. Ya. Tapi sekarang air minumnya jadi air mandi ya. Karena sebelum diminum harus direbus dulu macam-macam ya. Jadi paling betul ya perusahaan daerah air mandi itu paling betul ya. Nah, sekarang yang di Jakarta ini kemarin ada berita di koran ya cukup besar bahwa sebagian dari penduduk Jakarta itu berkeluh kesah ya bahwa untuk mendapatkan sambungan air minum, air mandi tadi itu ya. Itu ternyata bayangin biayanya 200 juta untuk satu kelompok yang terdiri dari 60 kakak. Ya. Masih harus ditambah biaya pendaftarannya 30 juta. Ya. Nah, ini kan repot nih. Ya, dengan alasan bahwa pipanya harus dipasang instalasinya macam-macam. Ya. Dan juga disinggung bahwa karena sekarang perusahaan air minum itu kan ceritanya diurus oleh perusahaan swasta, betul, bukan lagi perusahaan negara. Ya. Bukan perusahaan daerah DKI gitu ya. Jadi kemungkinan nanti harus untung atau bagaimana ya. Nah, tapi kalau memang 200 juta itu ya mestinya kebesaran ya. Kebutuhan air itu kan kebutuhan pokok. Ya, jadi janganlah untung dari situ. Ya mestinya anggaran pemerintah daerah yang 80 triliun tadi itu kan, itu mestinya ya dianggarkan untuk menambah jaringan pipa air minum kan. Ya, jadi jaringan air minum itu mestinya tanggung jawabnya pemerintah. Tetapi konsumen ya oke, dia bertanggung jawab untuk jaringan air minum yang di dalam wilayah rumahnya dia. Ya, jadi yang di luar adalah tanggung jawabnya pemerintah. Sama persis dengan listrik. Ya. PLN itu kalau kita masang sambungan listrik, kabel yang dari luar sampai dengan titik di mana meteran kita itu yang bayar PLN. Yang di dalam yang bayar konsumen. Ya. Ini mestinya juga begitu. Ya, mestinya bisa ya. Jadi kalau sampai 200 juta itu ya memang maaf ya, sepertinya juga ini angka yang agak kebangetan ya. Jadi memang di mana itu filosofi kita bahwa keadilan sosial itu harus diciptakan untuk masyarakat. Ya, ini memang sama sekali nggak boleh ya. Kalau ini misalnya itu perusahaan swasta yang menghandle distribusi air, ya maka perusahaan swasta itu harus agreement-nya harus ada. Bahwa instalasi luar yang membayar adalah pemerintah daerah. Tapi instalasi dalam urusannya yang pelanggan. Mengapa bisa terjadi seperti itu, Om Bob? Ya, kalau kita lihat bau-baunya ini ya jangan-jangan ini ada korupsi. Ya, mestinya mungkin pemerintah daerah udah memberikan sinyal kepada perusahaan swasta yang menangani distribusi air minum tadi itu bahwa jaringan akan dibayar oleh pemerintah daerah. Namun kemungkinan banyak orang yang tidak tahu. Jadi syukur-syukur ada orang yang mau bayar. Kalau ada orang yang mau bayar, maka kan terjadi hal yang sama, terjadi dua pembiayaan. Pembiayaan dari pemasang jaringan yang mau dapat air minum, yang satu pembiayaan yang diturunkan dari pemerintah. Lah kalau ini kan ya you tahu sendirilah. Kalau udah seperti ini gimana? Ya, ini kan terjadi bocoran-bocoran. Enggak cuma bocoran air minumnya, tapi bocoran biayanya itu. Ya, jadi memang ini harus betul-betul diawasi dengan baik. Bagi konsumen juga harus mempertanyakan kalau memang harus dikenakan pembayaran untuk jaringan yang di luar. Itu mana peraturannya. Ya, setelah itu ditanyakan sama instansi yang lain ya, terutama irjen-irjen itu kan. Inspektorat dari pemerintah daerah ditanyain apa memang ini betul. Tapi kalau itu masih diem saja ya paling betul ya diviralkan, nggak cuman
koran saja ditulis, sekarang diviralkan. Ya. Gila, ini mau masang air minum masa diminta 200 juta. Wah, itu kalau sudah sampai kemana-mana kan keadilan itu nanti akan muncul. Ya, jadi mestinya ini kita betul-betul harus appeal bahwa jaringan air minum itu harusnya diperlakukan sama dengan PLN. Di mana jaringan dari luar sampai dengan rumah penduduk itu menjadi tanggung jawab PDAM atau pemerintah daerah, sedangkan jaringan di dalam itu baru tanggung jawab pemilik rumah. Ya. Itu yang namanya afdol. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.